video tentang penggunaan barang bekas untuk ikan cupang kita. Bisa menggunakan dari kalengnya sosis. Nah, ini dibersihkan dulu pakai sabun, terus pakai air yang mengalir supaya bersih. Terus habis itu kita jemur. Tujuannya itu untuk menghilangkan jamur sama zat-zat yang kimia yang ada di wadah ini. Nah, ini proses untuk pembersihan dari sabun. Dan kenapa saya gunakan air mengalir, supaya ini air sabunnya cepat hilang. Setelah itu kita jemur. Oke. Nih. Kedengeran suaraku Elo jatuh. Bisa dibantu sama anak saya yang kecil untuk bantuan bersihkan. Saya tetap banyak nih. Contohnya yang sudah ada penghuninya. Nah, ini setelah dicuci pakai sabun, setelah dibilas lah langsung kita jemur pakai panas matahari. Nah, ini sebagian yang sudah yang masih kita jemur tapi belum terisi. Nah, ini contoh yang sudah selesai dijemur dan sudah diisi air. Hasilnya bagus, bersih juga. Setelah ini dibersihkan, sudah diisi air, habis itu bisa kita masukkan ikan cupangnya di sini. Ya, untuk size pribadi sih biasanya saya bersihkan selama 2 sampai 3 hari sekali pembersihannya, ya, supaya ikannya sehat, airnya juga bagus. Nah, ini setelah diisi air, ini ikan-ikannya sudah mulai saya masukkan. Ini masih ada beberapa lagi sih. Ini sebagian yang tadi yang sudah bersih, airnya sudah bagus. Dan saya pindahkan ke tempat namanya tank toples sosis. Nah, biasanya itu setelah diganti airnya dan sudah seperti ini, biasanya saya menggunakan ini cairan atau nih air sulingnya dari daun ketepeng. Nah, seperti ini. Ini melekat nih, sampai kena panas matahari pun tidak tembus, cahaya pun tidak tembus. Itu biasanya saya gunakan, coba sedikit sih. Nah, ini ya, biasanya sih saya tanpa naker, biasanya saya perkirakan aja soalnya. Nah, seperti ini. Ya, kurang lebih antara 1 sampai 2 tutup botol aja deh. Yang penting udah kuning sudah ya. Ush, kebanyakan deh.
Nah ini nampaknya dari dekat nih. Oh, ini masih oke. Kan dia juga enggak terlalu kecil ya, juga nggak terlalu besar. Pakai toples ini, selain itu ya kalau kita punya anak kecil sih kita nggak khawatir untuk pecah kalau jatuh, apalagi seperti anak saya sukanya itu maunya itu mau bantuin aja, jadi mau ikut aja, kita bersihin ikan ikut juga bersihin ikan, mau ini tangkap ikan ikut tangkap ikan ya. Semenjak pakai tempat ini sih aman sih, jadi nggak takut sama nggak khawatir untuk pegang anak kecil. Seperti ini jadi pakai aja barang yang ada di rumah, ada semua yang nggak kepake yang pastinya ya. Terus yang kedua bisa ya, jangan bocor lah. Nah, nanti kalau kita mau mampangin nih atau mau buat untuk show ikan atau untuk fokus-fokusan atau untuk ditaruh di ruang tamu atau di mana gitu, kalau mau bagus ya jangan pakai ini toplesnya sosis ya. Sebenarnya kita harus pakai tank yang kaca gitu. Ini mah apa ya, hanya untuk inilah, kalau yang ribet-ribet tempat sama masih budgetnya minim ya, harus pingin punya ikan ya cari aja lah toples sosis. Kalau ini saya sih dapatnya sih ini sih dikasih sama warung dekat rumah sih, sama sebagian lagi beli di Loak sih, murah, sekilonya itu hanya 7.000 kalau di sini, atau lagi kalau di tempat lainnya. Nah kalau di tempat saya bersihkan, saya itu pakai ini sebagai gantinya rak sih, styrofoam yang bekas yang bocor-bocor gitu, buat ini sih naruh ikan tadi yang di toplesnya sosis tadi. Nah biar dia ini nggak stres sama ini, saya kasih sekatnya itu antara pakai kertas koran kayak gini, kertas koran nih, atau kalau nggak gitu kita pakai kardus bekas nih, kardus. Nah, yang dipotongin terus tinggal selipin deh. Nah, seperti ini ya, lumayan lah. Ini satu styrofoam bisa nampung berapa nih ya, 3, 6, 9, 12 lah, 12 ikan masih nampung. Kalau mau dimampatin lagi sih 15 ya masih nampung ya, tapi saya biasanya pakai yang 12 aja deh, biar agak-agak gitu, sama kalau mau ngambil atau apa itu enggak susah gitu ya. Ini saya kasih penampakannya seperti ini ya. Jadi selain kita irit, kita juga pakai barang bekas, lebih ringan di ongkos. Yang kedua ikan tetap nyaman, terus kita juga enggak apa ya, enggak banyak makan tempat lah, seperti ini.